Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus bisa beribadah, menyempurnakan ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh sebelumnya, khususnya yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senada dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan, berqiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu juga kita telah melewati 10 akhir di bulan Ramadan, di mana disampaikan dari Nabi, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berqiyam, beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirah dan ampunannya. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga menjadi jelas di hadapan kita, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan sesungguhnya yang haram sudah jelas. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih dan wujud syukur kita kepada beliau, mari kita jadikan dia uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, karena taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa untuk senantiasa bersalawat kepadanya, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sebagai rukun khutbah tak lupa khatib berwasiat pada diri sendiri khususnya dan para jamaah hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas kita sudah menjalankan semua amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, jangan sampai setelah itu kita pun tidak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunu rabbaniyin, jadilah hamba-hamba Allah yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berorientasi kepada Ramadan saja, bukan berorientasi kepada pahala-pahala yang ingin dia dapatkan, tetapi lebih dari itu orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak membedakan apakah dia sedang di Ramadan ataupun dia di luar Ramadan. Namun harapannya ikhwatal iman, setelah kita melewati madrasah Ramadan, mentarbiyah, mentazkiyah nafsu kita dengan amalan-amalan puasa, dengan amalan qiyam Ramadan, maka menjadilah nafsu yang mutmainnah, yang kelak akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah, masuklah kepada surga dan ridhanya Allah. Maka itu harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan keistiqomahan dalam setiap ibadah yang dalam rangka itu mentazkiyah nafsu kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita bersyukur
kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin bagi sebagian orang hidupnya mengalami ujian-ujian sehingga mungkin hidupnya pun membosankan, tetapi kita bersyukur lebih baik hidup kita membosankan daripada kita sudah bosan hidup. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari Idul Fitri ini, semoga hidup kita diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan hidup lembaran-lembaran yang baru, di mana setelah Allah ampuni dosa-dosa kita dengan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, dengan permintaan pertobatan kita, maka mari kita sempurnakan dengan taubatan nasuha sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Allah juga Subhanahu wa taala memberikan seruan yang lain kepada kita orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu juga mari kita bertobat. Mungkin saja di Ramadan yang kita telah lewati bersama, kita merasa kurang maksimal dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwasannya Ramadan yang sudah kita lewati adalah Ramadan yang tersukses dalam hidup kita. Sehingga bagi mereka yang senang beristiqamah dalam berpuasa, hendaknya melanjutkan dengan puasa sunnah Syawal, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, man shoma ramadhana thumma atbahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra kulluh. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menyempurnakan lagi puasanya dengan berpuasa di bulan Syawal, yaitu tanggal 2 Syawal besok hingga tanggal 7 Syawal, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah seakan-akan berpuasa setahun penuh. Bagi kita mungkin yang memiliki hutang puasa, boleh jikalau kita mengqadha terlebih dahulu kemudian melanjutkan dengan Syawalnya. Atau yang masih berat mungkin karena harus bersilaturahim, berkunjung kemana ke sana kemari, maka boleh nantinya berpuasa Syawalnya setelah melewati hari kedua sampai ketujuh. Yang penting 6 harinya berada di bulan Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman jamaah sekalian, seseorang dianggap bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha jikalau memenuhi 3 hal, jikalau dosanya berhubungan dengan Allah, dan ditambah 1 hal jikalau dosanya berkaitan dengan hamba Allah. Yang pertama, ikhwatal iman, orang ini dianggap bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, baik itu dia bertaubat secara berkala, bertahap, atau seluruhnya langsung dia bertaubat dari semua dosa dan maksiatnya. Jikalau dia berhenti terhadap maksiat yang dilakukan, ayyaqli'a 'anil maksiyah. Syarat pertama orang dikatakan taubatan nasuha adalah dia memberhentikan maksiat yang dia lakukan. Yang kedua, watsani ayyandam, dia menyesali ala fi'liha terhadap maksiat yang dia lakukan. Dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, dia berazam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali melaksanakan kemaksiatan yang dia lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak dosa-dosa ini yang harus kita taubati. Entah itu dosa besar yang mana sudah disebutkan oleh Allah dan dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, ataupun itu dosa-dosa kecil. Maka ikhwatal iman, setiap dosa yang kita lakukan haruslah kita taubati, dan wajib hukumnya pertaubatan itu kepada seorang muslim yang ingin beruntung dan sukses di dunia dan akhirat. Misalkan kita ingin bertaubat dari dosa riba,
maka berhentilah untuk saat ini juga bagi mereka yang ingin bertobat dari riba. Lalu dia sesali, ternyata riba ini dosanya sangat luar biasa, dosanya sangat mengerikan. Maka ikhwatal iman, tidak mungkin orang ini mentaubati dosanya dan menyesali dosanya kalau dia tidak mengetahui bahwasannya itu dosa. Misalkan seorang wanita yang dia tidak tahu bahwasannya hukum menutup auratnya itu adalah wajib, menutup rambutnya adalah wajib, tidak menempatkan lekuk tubuhnya adalah wajib, lalu dia tidak tahu hal tersebut, maka bagi dia biasa saja ketika menampakkan lekuk tubuhnya, ketika menampakkan keindahan rambutnya, maka dia anggap adalah sesuatu yang lumrah dan tidak akan pernah berpikir untuk bertobat. Maka bagi kita yang masih memiliki istri yang tidak berhijab, yang masih memiliki anak perempuan yang belum bisa berhijab dengan syar'i, mari kita bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah tanggung jawab pemimpin rumah tangga, tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Jadilah mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami dan para ayah untuk menjaga dirinya dari api neraka, dan juga kepada keluarganya juga dijaga dari api neraka. Maka dikatakan orang yang tidak bisa masuk surga diantaranya adalah dayyuth. La yadkhulul jannata dayyuth, kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang punya sifat dayyuth. Maka bertanya sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka dayyuth itu ya Rasul? Man la yughar ala ahlih, orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Mungkin ada istri yang dia pergi ke pasar masih pakai pakaian tidur, Pak. Kalau kita tidak tegur itu, maka dosa kita juga mengalir. Mungkin seorang bapak tidak memperhatikan dengan siapa putrinya bergaul, diajak bermalam sama teman mahasiswanya mungkin, atau teman laki-lakinya yang tidak mahram bagi dia, dia pun izinkan, bahkan hati-hati nak, jaga dirimu baik-baik. Itu bagian dari dayyuth. Ikhwatul iman jamaah sekalian, banyak sekali dosa-dosa yang harus kita taubati kepada Allah. Kemudian jikalau dosa itu berkaitan dengan hakun adami, berkaitan dengan orang sebelah kita, baik itu pasangan kita, baik itu adalah anak kita ataupun tetangga kita, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, jaga setidaknya untuk tidak menganiaya atau mendolimi terhadap tetangganya. Mungkin dia hobi berkaraoke, mungkin dia suaranya lantang, di waktu itu suaranya pun tidak merdu dan merusak kepada tetangganya. Maka itu ikhwatal iman bagian dari ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu juga mungkin pada waktu dulu ketika kita ditinggal mati, meninggal oleh bapak kita, kita seorang yang mana dia bertanggung jawab atas pembagian harta warisan di antara keluarganya, lalu dia pun berbuat dolim kepada saudara-saudaranya, apalagi saudaranya masih dalam kondisi yang belum balik, dia adalah yatim, walaupun itu adalah saudara, adik kandung sendiri misalkan. Jikalau kita zalim terhadap hartanya, maka jikalau kita bertobat kepada Allah, beristighfar sampai berbusa-busa pun, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah sebelum kita kembalikan hak harta waris yang telah kita ambil dari saudara kita. Terlebih dia adalah seorang yang yatim, yang mana dalam surah An-Nisa ditegaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan makan api neraka, dan kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Maka ikhwatal iman, mari kita muhasabah diri kita. Jangan sampai kita datang bersilaturahim, bermaaf-maafan, tapi dalam hati kata adiknya, ini datang hanya minta maaf, tapi warisan saya nggak pernah dikasihkan. Atau hanya minta maaf saja, tapi warisan saya dikemplang dari saya dulu sampai sekarang belum pernah dikembalikan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, taubat pintu ini selalu dibuka oleh Allah kepada hamba-hambanya. Karena Allah bahagia jikalau ada hamba-hambanya yang bertobat dan kembali kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat di waktu siang untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di waktu malam. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka taubatnya di waktu malam untuk memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang mana dia bermaksiat di waktu siang. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Tapi ada batas, yaitu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Batas akhirnya orang bertaubat dan akan diterima taubatnya ketika sebelum matahari terbit dari barat. Jadi ketika mau bertobat pagi-pagi, lihat dulu Pak, matahari terbit dari mana. Kalau sudah terbit dari barat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang terus saja memiliki hubungan haram, memiliki pacaran, sampai berpacaran pun sampai naik ke Bromo sana untuk melihat terbitnya matahari. Kalau di sana dia mau bertobat, ternyata matahari sudah terbit dari barat, percuma taubatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tadi batasannya adalah kiamat kubra, ingatlah bahwasannya kita kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap dari yang bernyawa pasti akan dicabut oleh Allah. Itu adalah kiamat sughra, kiamat yang kecil, yang lambat ataupun tidak cepat, maka kita akan mengalaminya setiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyampaikan bahwasannya orang yang dia mau bertobat, kemudian nyawanya sudah sampai di kerongkongan, maka tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya Nabi SAW menyampaikan, innallaha azza wa jal yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya. Kalau kita membaca kisah Fir'aun, ketika dia mau ditenggelamkan oleh Allah, akan tenggelam di Laut Merah, lalu dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya mau bertobat, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sayang, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Mungkin juga malaikat gergetan, dicelupkan saja dia di Laut Merah sedalam-dalamnya. Dan karena apa? Karena taubatnya sudah terlambat, nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, yang dijaga dari dosa-dosa kemaksiatan dan bahkan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terus bersujud kepada Allah, bahkan mengatakan inni la astaghfirullah agba kulla salatin 70 marrah. Aku beristighfar, bertobat kepada Allah setiap habis salat itu 70 kali Bapak Ibu. 70 kali. Dalam riwayat lain fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Sampai istrinya beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menegur baginda Nabi, ya Rasulullah, panjenengan sudah maksum, sudah dijamin surga, kenapa kok sholat sampai bengkak kakinya? Tapi beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah kamu tidak mau aku menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita banyak dosa, seharusnya harus lebih dari itu. Bahkan jikalau perlu bengkak kakinya, jangan hanya bengkak karena asam urat atau kolesterol, tapi bengkaknya karena banyak bertobat, bengkak matanya karena menangis kepada Allah. Namun mungkin hati kita masih kotor, mungkin hati kita masih banyak kedoliman di antara hamba-hamba Allah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, semoga di hari fitri ini kita diberikan oleh Allah kelapangan dada, kelapangan hati untuk bisa memaafkan dan saling memaafkan.
Karena orang yang memaafkan itu adalah orang-orang yang ahli surga. Orang yang pandai memaafkan kesalahan saudara-saudaranya adalah orang yang dilapangkan hatinya dan kelak akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengharap ridha dan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengharap maghfirah-Mu ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak cucu kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di antara kita yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, belum bisa berbakti kepada keduanya, maka ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di antara kami yang masih bersengketa antar sama saudara, tidak saling menyapa antar sama kerabat, padahal Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka ya Allah, berikan kelapangan dada bagi kami untuk saling memaafkan, saling mencintai karenamu ya Rabb, dan masukkan kami ke dalam surgamu bersama-sama ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk senantiasa beriman kepadamu, untuk senantiasa bertauhid kepadamu. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Yaman wa fi Lebanon wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.